2. Gerakan non-blok. Latar belakang. Ide awal mengenai perlunya organisasi negara-negara non-blok tercetus dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. KA menghasilkan Dasar Bandung. Sebagai kelanjutan dari KA, beberapa negara setuju membentuk suatu organisasi yang benar-benar bebas dari pengaruh dua negara adidaya. Organisasi tersebut dinamakan Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement. Gerakan Non-Blok berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Belgrade, Yugoslavia. Pendiri GNB adalah Presiden Soekarno Indonesia, Presiden Joseph Broz Tito Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasir Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru India, dan Presiden Kwame Nkrumah Ghana. B. Tujuan 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya perwujudan senjata secara umum dari penyuluhan di bawah pengawasan internasional yang efektif. 3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial serta tercapainya perdamaian dunia. C. Peran serta Indonesia dalam GNB. 1. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNB. 2. Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB di Belgrade, Yugoslavia. 3. Pernah menjadi ketua GNB dari tahun 1992 sampai 1995 dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTTI GNB di Jakarta pada bulan September 1992. Peserta yang menghadiri KTT GNB pada saat itu berjumlah 106 negara. 4. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM, dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. D. Peran gerakan non-blok di dunia internasional. Negara-negara anggota GNB pada masa Perang Dingin sering menjadi sasaran imperialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua blok tersebut berusaha menarik dan menanamkan pengaruhnya ke negara-negara anggota GNB. GNB muncul sebagai kekuatan netral, tidak memihak salah satu blok, dan berusaha meredam persaingan kedua blok tersebut dengan tidak menjadi anggota salah satu blok untuk menghindari pecahnya Perang Dunia Ketiga. KTT non-blok. KTT diperpanjang menjadi Konferensi Tingkat Tinggi. GNB merupakan forum tertinggi dari organisasi GNB. KTT dihadiri oleh para kepala negara ataupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. KTT GNB yang pertama diadakan pada tanggal 16 September 1961 di Belgrade, Yugoslavia. Negara-negara yang diundang untuk menghadiri KTT di Belgrade tersebut adalah negara-negara yang dapat mengikuti syarat-syarat sebagai berikut. 1. Negara yang bersangkutan harus menganut politik bebas yang didasarkan atas prinsip non-blok. Negara tersebut harus hidup berdampingan secara damai dengan negara lainnya tanpa memperhatikan perbedaan sistem sosial politik mereka masing-masing. 2. Negara yang bersangkutan harus senantiasa memberikan dukungan bagi gerakan pembebasan nasional untuk menuju tercapainya kemerdekaan. 3. Negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka pertikaian negara-negara besar. Seandainya negara yang bersangkutan terkait oleh perjanjian militer bilateral dengan salah satu negara besar atau menjadi anggota Fakta Pertahanan Regional, perjanjian tersebut boleh dikaitkan secara langsung dalam pertentangan negara-negara. 3. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Peran serta Indonesia dalam stabilitas keamanan dunia secara aktif dapat dilihat dari pengiriman pasukan misi perdamaian yang bernama Pasukan Garuda. Pada masa Perang Dingin, peningkatan intensitas konflik antar negara di Asia Tenggara menjadi fenomena yang mengancam stabilitas regional, seperti munculnya kekuatan komunis di berbagai negara, misalnya Vietnam dan Kamboja. Untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja, di Jakarta diadakan pertemuan pada tanggal 15-17 Mei 1970 dengan tujuan mewujudkan kondisi damai di kawasan Asia Tenggara.
Pada tanggal 23 Januari 1973, berdasarkan pada Persetujuan Paris, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara yang duduk dalam International Commission for Control and Supervision, disingkat dalam ICCS. Anggota ICCS adalah Polandia, Hungaria, Iran, dan Indonesia bertugas mengawasi gencatan senjata di Vietnam Selatan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia berpartisipasi dalam pengirimkan pasukan misi perdamaian untuk memberikan mediasi dalam penciptaan perdamaian di Kamboja.